bersama kami Hima IE Barbar. Let's focus and be smart. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebijakan yang mempengaruhi ISLM. IS itu berkenaan dengan pasar barang, sedangkan LM berkenaan dengan pasar uang. Nah, kebijakan apa sih yang ada di ISLM itu? Pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu dibagi menjadi dua. Pertama, kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Kemudian untuk kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kemudian kebijakan moneter kontraktif. Mari kita lihat pengaruh dari kebijakan tersebut pada kurva. Pertama, dibuat dulu kurva. Nah, di sini dari sumbu vertikalnya itu R, kemudian sumbu horizontalnya itu Y. R itu tingkat suku bunga, kemudian Y itu pendapatan. Nah, pertama kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal kontraktif itu ketika G turun atau G itu belanja pemerintah, atau bisa juga ketika T naik. Apa itu T? T itu pajak. Sekarang mari kita lihat kebijakan ISLM pada kurva. Nah, pertama kita membuat kurva dulu. Pada sumbu vertikal ada R. R itu apa? R itu suku bunga. Kemudian pada sumbu horizontal ada Y. Y itu apa? Y itu pendapatan. Nah, pada kebijakan fiskal kontraktif itu terjadi ketika belanja pemerintah turun atau G turun. G turun, kemudian selain itu juga ada pengaruh yang kedua, yaitu ketika pajak naik atau T naik. Nah, ketika terjadi fiskal kontraktif, G turun menyebabkan IS bergeser ke kiri. Nah, di sini awalnya IS di sini di IS 0, kemudian karena terjadinya G turun, maka IS bergeser ke kiri, ke sini. Kemudian dari IS bergeser ke kiri itu menyebabkan Y turun. Y turun itu dari Y0 menjadi Y1. Kemudian dari ketika Y turun, yaitu pendapatan. Ketika pendapatan turun, maka permintaan terhadap uang pun turun. Sehingga permintaan terhadap uang turun menyebabkan terjadinya penurunan R yang awalnya di R0 menjadi R1. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif itu terjadi ketika belanja pemerintah naik. Belanja pemerintah naik menyebabkan IS bergeser ke kanan, IS1. Nah, IS1 itu menyebabkan terjadinya kenaikan Y, pendapatan naik. Kemudian dari pendapatan naik itu, ketika orang-orang pendapatannya naik, akan menyebabkan permintaan terhadap uang naik, MD naik. Kemudian daripada MD naik itu menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga, begitu. Nah, kebijakan fiskal itu dilakukan oleh pemerintah untuk bertujuan untuk apa? Fiskal ekspansif itu bertujuan untuk menaikkan pendapatan atau menaikkan Y. Kemudian fiskal kontraktif itu bertujuan untuk menurunkan Y atau Y turun, begitu. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua. Pertama, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah mengurangi banyaknya uang beredar. Nah, MS turun. Ketika MS turun, akan menggeser kurva LM ke sebelah kiri, menggeser yang dari LM0 menjadi LM1. Nah, bergeser ke kiri. Ketika LM bergeser ke kiri menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. Kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan terjadinya penurunan investasi. Ketika investasi turun, maka akan menyebabkan Y menurun. Nah, Y menurun itu ketika Y0 bergeser ke Y1, maka Y menurun. Kemudian kebijakan yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif itu menambah jumlah uang yang beredar.
Ketika MS naik akan menggeser LM ke sebelah kanan. Nah, ketika LM bergeser ke sebelah kanan akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga turun akan menyebabkan investasi naik. Investasi naik akan menyebabkan Y naik. Y naik itu dari Y0 ke Y1. Nah, kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia. Kebijakan moneter ekspansi bertujuan untuk menambah pendapatan. Kemudian, kebijakan moneter kontraktif adalah untuk mengurangi pendapatan. Sekian pemaparan video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya.